Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak berguna, harus dikasihani dan tidak perlu dididik. Stigma masyarakat ini telah menciptakan dinding yang memisahkan mereka dari harapan dan kesempatan. Terkhusus bagi anak usia sekolah, stigma ini dapat membatasi harapan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan juga menghilangkan kesempatan dalam mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan terakhir sebagian besar penyandang disabilitas adalah tidak tamat sekolah dasar, yakni 29,35%, dan penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah mencapai 20,51%. Lantas, mengapa pendidikan penting bagi anak-anak disabilitas majemuk? Asmi Ramadan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga Pak Sutarman dan Ibu Fitri. Asmi lahir pada tanggal 4 Juni 2016 di Jakarta. Asmi terlahir dengan hambatan netra total, hanya memiliki 1 ginjal, terindikasi dengan hambatan intelektual, dan keterlambatan dalam berkomunikasi. Nama saya Sutarman, dari orang tuanya Asmi Ramadan dari Rawinala. Untuk hari ini kerjanya hanya ya wira swasta aja, dagang gitu. Ya kebetulan kita dagangnya tadinya dagang buah. Setelah Asmi mulai sekolah kita off ya, sementara online gitu dagangnya. Kalau lahirnya dia ya sebetulnya sih awalnya sih saya percaya nggak percaya gitu. Waktu itu istri saya mengandung, waktu itu dia usia 8 bulan pernah ngalamin jatuh. 2 kali. Saya juga kaget kalau dia tuh lahirnya kok. Padahal di USG dia omong nggak ada kelainan nggak ada kelainan lah intinya gitu. Tapi begitu keluar ya saya sempat kaget, shock, campur aduk lah. Gitu. Asmi adalah seorang anak dengan semangat keingintahuan yang sangat tinggi, termasuk keinginan untuk bersekolah. Di samping itu, Asmi juga memiliki karakter yang baik, yaitu ketika diajarkan satu hal, dia akan konsisten melakukan hal itu setiap hari. Kebetulan anaknya pun dia ada kemauan mau sekolah tuh tinggi gitu. Makanya ya udah kita coba, alhamdulillah sih ada rezekinya gitu di sini gitu. Saya kebetulan waktu itu ada yang ngasih tahu dari relawan juga, tapi dikasih tahu hanya cuma sekedar ngomong lewat Google Net, kita cari namanya, dikasih tahu namanya Rawinala, kita coba cari dari situ, ya alhamdulillah ketemu gitu. Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala adalah sebuah lembaga yang melayani pendidikan dan pengasuhan bagi para penyandang disabilitas ganda. Disabilitas ganda merupakan kondisi di mana setiap penyandangnya memiliki 2 atau lebih hambatan yang dikenal dengan istilah multiple disability visually impaired. Nama saya Christine, saya bekerja di Rawinala sudah kurang lebih 14 tahun. Kurikulum fungsional itu kurikulum yang berdasarkan kegiatan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Jadi kurikulum dilihat dari area, jadi ada 3 ya kurikulum fungsional, dari area bina diri, lalu area sosialisasi, komunikasi, nanti dilihat bagaimana hubungan dia dengan orang lain, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya sendiri. Nah kita lihat, jadi kurikulum fungsional itu berdasarkan kemampuan anak, berdasarkan kebutuhan anak, dan berdasarkan aktivitas sehari-hari gitu. Asmi waktu datang ke Rawinala memang dia sebelumnya belum pernah sekolah. Dia sudah bisa bicara walaupun masih dengan kata-kata yang sangat sederhana dan mungkin dengan pelafalan yang belum terlalu jelas. Lalu untuk kemampuan bina diri seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain masih semua dibantu. Lalu dalam hal bersosialisasi juga dia belum mengenal banyak teman. Lalu dalam hal berkomunikasi, dalam hal berbahasa dia masih sangat terbatas. Program ya seperti tadi ya, mulai dari area sosialisasi, Asmi belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menjawab sapaan,
menjawab pertanyaan sederhana. Lalu dari pembelajaran bina diri, bagaimana dia harus bisa makan dan minum sendiri, mencuci piring sendiri, lalu mengambil alat makannya sendiri, pakai sepatu, kaos kaki, pakaian sendiri. Lalu dari sisi kemampuan motorik, bagaimana dia menggunakan alat musik dengan tangannya, lalu bermain ketika dia bermain jungkat-jungkit, posisi tubuhnya harus seperti apa, karena kan tidak semua anak paham ya. Tapi Asmi belajar untuk kalau duduk di jungkat-jungkit harus seperti apa, kalau main perosotan harus seperti apa. Itulah pembelajaran yang dapat dari Asmi. Kami di kelas pelayanan dini dengan Asmi hampir 2 tahun ya. Perkembangannya sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Mulai dari dia bisa makan pakai sendok walaupun baru menggenggam dan menyuap. Lalu dia sudah bisa minum dengan gelas karena sebelumnya dengan dot. Lalu dia sudah bisa lepas sepatu sendiri, lepas kaos kaki sendiri, dan di 1 tahun terakhir dia bisa pakai sepatu dan kaos kakinya sendiri. Bahkan dalam kondisi kaos kakinya terbalik, dia bisa membalik sendiri. Sepatunya bisa tentukan, sendalnya bisa tentukan mana kanan mana kiri. Dan itu menurut kami perkembangan yang sangat luar biasa untuk seorang Asmi. Lalu dalam hal musik juga dia sudah mulai bisa bernyanyi. Di sini ketika belajar berbagai macam lagu anak-anak, dia bisa menguasainya dengan ya cukup cepat sih menurut kami. Karena 1-2 kali diajarkan, biasanya langsung sedikit-sedikit hafal. Lalu dia juga suka dengan memainkan alat musik. Jadi ketika bermain musik, entah gendang, entah piano, ketukannya selalu tepat. Jadi ketika dia belajar di pelayanan ini, kami sih melihat dia senang. Seperti itu. Asmi sangat unik dan sangat punya kemampuan yang menarik yang banyak sekali bisa digali, dan kami percaya sih nanti lambat laun makin banyak lagi kemampuan yang bisa didapat oleh Asmi dan bisa jauh lebih baik dari sekarang. Awalnya saya terinspirasi di sekolahan karena dia suka main musik, main apa gitu. Yang terinspirasi kenapa nggak beli sendiri di rumah, biarpun dia lumayan kocek, yang nggak terlalu belilah seadanya gitu, yang nggak mahal sih gitu. Yang penting buat dia bisa bermain. Setelah menjalani masa prasekolah atau pelayanan dini selama 2 tahun, kini Asmi telah memasuki jenjang pendidikan dasar. Saya Untari, saya bekerja di Rawinala sebagai guru. Saya di Rawinala baru 19 tahun. Kalau untuk program Asmi untuk semester ini, karena kebetulan saya baru pegang Asmi baru 3 hari. Saya menyiapkan programnya Asmi itu mengikuti dulu dari kelas sebelumnya, kelas pelayanan dini. Saya ikuti dulu karena masih masa adaptasi dan transisi dari pelayanan dini. Kemudian nanti setelah saya asesmen, ada kemungkinan program yang dilanjutkan dan dikembangkan, nanti saya akan membuat seperti itu. Untuk yang sudah saya amati selama 3 hari dan juga dari file-filenya Asmi, itu seperti potensi di bina diri, kemudian kerumah tanggaan, kemudian ada musik juga. Rawinala membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas majemuk seperti Asmi untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan mengembangkan berbagai keterampilan dengan kurikulum fungsional. Melalui pola pendidikan tersebut, Asmi dapat menemukan ruang untuk bertumbuh. Pendidikan dapat memudarkan stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Anak-anak itu kan tidak selamanya dengan orang tuanya, tidak selamanya misalnya dengan kakak atau adiknya. Kita nggak tahu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mereka dengan siapa, atau mereka akan ada di mana.
Tapi kalau pembekalan pendidikan untuk kemandirian mereka bisa jalani selama proses pendidikan, itu kan yang akan menjadi bekal kehidupan mereka di saat mereka sudah tua nanti. Ya kan? Dan paling tidak pandangan masyarakat mereka disabilitas, punya banyak kekurangan. Tapi mereka bisa tunjukkan bahwa dengan segala apa yang mereka miliki, dengan kondisi mereka, sebenarnya mereka bisa memberikan yang terbaik loh untuk orang lain. Sekecil apapun kemampuan mereka, itulah itu kemampuan yang terbaik, potensi yang terbesar yang mereka bisa berikan. Ya, itu kan harus terjadi karena proses pendidikan kan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Seharusnya bisa ya, dan saya percaya bisa karena ketika Asmi memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, berarti kan potensinya akan berkembang karena sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemampuannya berkembang, kebutuhannya terpenuhi, Asmi semakin lebih baik, sama seperti anak-anak pada umumnya. Masyarakat lama-lama kan akan melihat, misalnya, oh ternyata maaf tidak bisa melihat tapi dia bisa berjalan ya. Karena di sekolah dia belajar bagaimana dia orientasi mobilitas, berjalan dengan meraba dengan tangannya, kakinya digunakan untuk mengetahui situasi jalan, seperti itu kan. Oh ternyata anak seperti Asmi bisa bernyanyi ya, karena di sekolah dia belajar bagaimana dia bernyanyi dengan baik, berpenampilan baik, sekalipun dengan apa adanya dia gitu kan. Pasti bisa mengubah pandangan masyarakat bahwa ternyata disabilitas itu juga bisa keren loh. Kalau untuk sekolah sih, kalau pandangan saya sih sebenarnya nggak emang harus butuh, nggak memandang mau itu anak yang normal maupun itu yang anak disabilitas. Kayaknya sih kalau untuk sekolah kayaknya emang harus gitu. Untuk jenjang sekolah tuh penting gitu buat kedepannya gitu. Melalui kisah kehidupan Asmi, dapat dipahami bahwa pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak disabilitas dapat memudarkan dan mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Upaya kolaboratif antara keluarga, guru, dan pemerintah pun dapat mendukung anak-anak disabilitas dalam mengembangkan potensi diri, karena mereka pun individu yang berharga dan berdaya. Kami berharap Asmi 20 tahun lagi dia mandiri, dia bisa menolong dirinya sendiri, dia juga bisa memiliki hidup yang bermakna, baik buat dirinya sendiri, untuk keluarga, atau mungkin juga bisa untuk orang lain. Give me your love and tell me your secrets, 'cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now.